pagi semua, senang akhirnya bertemu Anda semua di tempat ini dalam cuaca yang cerah ya dan lumayan terik. Mewakili 12 Tour and Travel, saya mengucapkan banyak terima kasih telah mempercayai kami untuk memandu Anda di destinasi yang terkenal dan paling bersejarah di Kota Semarang. Saya Helen akan memandu Anda di tempat ini dalam beberapa menit ke depan. Bila semua sudah siap, yuk mari kita mulai. Oh iya, sebelumnya ada hal yang harus diperhatikan selama tur berjalan ya. Yang pertama, pastikan tiket masing-masing tersimpan dengan baik, karena akan dibutuhkan kembali saat memasuki area 3 kelenteng utama nanti. Lalu, pastikan tidak ada sampah yang terbuang sembarangan ya, harap membuang sampah pada tempatnya. Perhatikan teman dan rekan kalian, jangan sampai terpisah. Jika terpisah, silakan menuju titik kumpul kita yang berada di pendopo dekat kios sebelah sana. Ini. Yang terakhir, jika ada yang ingin pergi ke toilet, langsung beritahu saya ya. Terima kasih. Kak, izin bertanya, apakah ada tempat yang terlarang dijadikan spot untuk wisatawan? Jadi, sebagian besar area kelenteng bisa dijadikan sebagai spot foto, terkecuali bagian dalam kelenteng besar, kelenteng pemujaan Dewa Bumi, dan kelenteng makam Kiai Jurumudi, dan kelenteng untuk ibadah lainnya karena hanya diperkenankan untuk umat Konghucu untuk sembahyang saja. Sebelum kita menuju ke tempat pertama, saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah awal kelenteng ini. Kota Semarang tak lepas dari akulturasi budaya Tiongkok, seperti terlihat dari kelenteng Sampokong ini. Sampokong sendiri dari bahasa Hanzi yaitu artinya Gua Tiga Orang Sakti. Kelenteng Sampokong didirikan pada tanah seluas 3,2 hektar dan memiliki bangunan ibadah. Kelenteng ini didirikan sebagai penghormatan Laksamana Cheng Ho, yakni seorang penjelajah Tiongkok yang singgah di Semarang dalam perjalanannya menyebarkan perdamaian. Laksamana Cheng Ho sendiri ialah laksamana muslim yang diutus kerajaan Ming dalam beberapa ekspedisi laut ke Kepulauan Selatan. Oke, sampailah kita di bangunan pertama, yaitu tempat pemujaan kelenteng besar. Kelenteng besar ini merupakan kelenteng utama di Sampokong. Bisa dilihat bahwa kelenteng ini tepat berada di sebelah kanan dari makam Kiai Jurumudi. Kelenteng utama digunakan sebagai pemujaan terhadap Laksamana Cheng Ho dan bisa dilihat bahwa depan halaman kelenteng ini terdapat patung Laksamana Cheng Ho sebagai ikon utama di Sampokong. Bangunan kelenteng utama memiliki 90 tiang pilar berwarna merah dengan motif naga. Atap kelenteng utama bertingkat 3 serta terdapat patung simbol binatang pada ujung atap. Selain itu, ada tempat lilin-lilin dengan ukuran besar sekitar 2 meter dan 1,5 meter, dan di depannya terdapat 2 buah patung kilin atau singa yang berfungsi sebagai pelindung dan berfungsi mengusir roh jahat. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih dekat dan lebih detail, tapi sayang sekali karena kita tidak bisa masuk ke dalam kelenteng utama karena hanya diperuntukkan ibadah saja. Tetapi bisa dilihat dari sini bahwa kelenteng utama ini merupakan suatu kunci dari perjalanan sejarah Laksamana Cheng Ho di Semarang. Baik, selanjutnya kita berpindah ke makam Kiai Jurumudi. Posisi makam ini tepat berada di sebelah kanan Yayasan Kelenteng Sampokong. Kelenteng ini digunakan sebagai tempat pemujaan bagi Kiai Jurumudi Dampo Awang atau dikenal juga sebagai Kapten Wang Jinghong. Bangunan ini memiliki ketinggian 15 meter dan di dalamnya terdapat makam Kiai Jurumudi. Di makam ini terdapat hyalo atau dupa yang menghadap ke altar yang berisi hyalo lainnya, pelita atau lampu minyak,
sesajen, dan di kanan kiri altar terdapat patung dua arah pala yang berfungsi sebagai penjaga dan pelindung. Saya ingin bertanya, mengapa kelenteng yang ini dinamakan tempat pemujaan makam Kiai Jurumudi ya? Ya, jadi Jurumudi memiliki arti lain sebenarnya, yaitu kapten kapal. Nah, jadi Kapten Wang Jinghong ialah kapten dari kapal yang digunakan Laksamana Cheng Ho dalam pelayarannya. Kapten Wang berhutang jasa terhadap Cheng Ho, terutama setelah ia dirawat baik oleh Cheng Ho ketika jatuh sakit. Nah, pada tahun 1417, Wang membangun patung Laksamana Cheng Ho di dalam gua batu agar penduduk setempat dapat mengingat dan memberikan penghormatan kepadanya. Wang kemudian meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di sekitar daerah itu. Nah, sejak saat itulah penduduk setempat menyebut makamnya sebagai makam Kiai Jurumudi atau makam Kapten Kapal. Selanjutnya, di bagian belakang ini terdapat sebuah relief. Relief ini menceritakan sebagian dari sejarah perjalanan Laksamana Cheng Ho selama berlayar, lalu mendarat di Semarang hingga kembali melanjutkan perjalanan. Jadi, pada tahun 1416, Laksamana Cheng Ho dan rombongan mendarati pesisir Semarang karena ada jurumudinya yang jatuh sakit. Dia meminta pasukannya mendirikan tempat sholat di sebuah gua. Tempat itu dinamai Gedung Batu karena bentuknya merupakan gua batu besar. Terlihat dinding panjang berhias ini diukir oleh seniman Bali dan memiliki 10 diorama yang masing-masing memiliki kisah dan saling menyambung dengan diorama lain. Lalu kita lanjut ke kelenteng selanjutnya, yaitu kelenteng pemujaan Dewa Bumi. Posisi kelenteng ini tepat berada di depan kantor Yayasan Sampokong. Fungsi kelenteng ini adalah sebagai pemujaan bagi Dewa Bumi atau dikenal dengan nama Hok Tik Jing Sin. Bisa dilihat bahwa di muka bangunan kelenteng ini terdapat 2 buah patung kilin atau singa yang fungsinya untuk mengusir roh-roh jahat, serta di atasnya terdapat 2 patung naga. Di dalam ruangan Dewa Bumi terdapat sebuah altar yang berbentuk meja persegi panjang yang terdapat patung Dewa Bumi sendiri dan di depannya terdapat hiolo atau dupa, lilin kecil, pelita atau lampu minyak, lampu hias, dan sesajen berupa buah-buahan dan makanan serta alat-alat untuk ciamsi atau salah satu tradisi kuno untuk meminta nasib dan peruntungan pada setiap pergantian tahun. Nah, kita sampai di ikon dan spot foto terkenal di kelenteng Sampokong. Sedikit memberi informasi, jadi untuk mengenang Cheng Ho, masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa membangun sebuah kelenteng Sampokong ini. Meskipun Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim, tetapi masyarakat menganggapnya sebagai dewa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Konghucu atau Taoisme menganggap orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Dapat dibilang patung ini menjadi simbol toleransi dalam keberagaman bermasyarakat. Baik, mari kita lanjutkan ke bangunan terakhir yaitu panggung. Kak, ingin bertanya, biasanya Sampokong ini ramai pengunjung saat perayaan keagamaan saja atau ada kegiatan lain? Ya, untuk jawaban ini, selain Sampokong ramai karena digunakan sebagai tempat beribadah, tempat pemujaan juga, dan tempat peringatan hari keagamaan. Nah, Sampokong juga ramai saat event-event tertentu. Misalnya seperti event musik, bazar yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Nah, biasanya juga yang mengadakan itu mahasiswa dan komunitas-komunitas lokal di kota Semarang. Nah, bangunan yang satu ini berfungsi sebagai aula terbuka. Tempat ini juga sering digunakan sebagai pertunjukan seni, salah satunya pementasan barongsai.
Saya persilakan waktu ini untuk Anda yang ingin berfoto-foto karena view dari sini bagus sekali dan tempat ini menjadi akhir dari tur kelenteng Sampokong pada hari ini sebelum kita mampir ke kios souvenir. Silakan. Silahkan bagi Anda yang ingin membeli buah tangan atau sekedar mampir melihat-lihat di toko ini. Di sini ada penyedia jasa persewaan kostum ala Tiongkok. Untuk perempuan, laki-laki, anak-anak, semua tersedia jenis kostum dan warnanya di sini. Bisa diabadikan juga loh dengan jasa berfoto yang berlatar kelenteng. Boleh sekali dicoba untuk kenang-kenangan. Dan di sebelah sana ada pendopo juga. Bagi yang tidak berbelanja atau mau berteduh sejenak sambil makan dan minum, dipersilakan boleh duduk di sana.